Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Imas Lisdayanti dari kelas 12 IPS 4 akan menceritakan pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dan pemberontakan Andi Agis. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Latar belakang pemberontakan RMS yaitu kekecewaan para prajurit KNIL atau Tentara Kolonial Hindia Belanda tidak setuju atas pembubaran NIT, Negara Indonesia Timur, dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Keinginan beberapa tokoh seperti Saumokil yang ingin mendirikan negara sendiri. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau sering disebut dengan RMS terjadi pada tanggal 25 April 1959 dipimpin oleh Tri Saumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Salah satu penyebab meletusnya pemberontakan RMS adalah banyak bekas prajurit KNIL, Tentara Kolonial Hindia Belanda, asal Maluku yang kecewa terhadap pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Mereka juga menolak bergabung dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Hal ini ditambah dengan kekecewaan membuat mereka menekan kepala daerah Maluku Selatan, Jonas Manutu, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April 1950, Manuhutu di bawah tekanan Tri Saumokil dan prajurit KNIL mendeklarasikan Republik Maluku Selatan. Pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan memimpin pasukan APRIS di bawah pimpinan Slamet Riyadi dan Alex Kawilaran. Pada tahun 1950, Ambon dan Namli berhasil direbut. Pada tahun 1963, Tri Saumokil berhasil ditangkap. RMS berhasil digagalkan dan para pendukungnya yang tersisa melarikan diri ke Belanda. Setelah pemberontakan yang dilakukan oleh APRA pada tanggal 23 Januari 1950, terjadi lagi pemberontakan Andi Agis pada April 1950. Kira-kira bagaimana ya latar belakang hal ini bisa terjadi? Jadi, pada awal April 1950, pemberontakan Andi Agis terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Agis sendiri. Ia merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Agis bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pada 5 April 1950, gerombolan Andi Agis mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga menawan seorang panglima teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Agis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Agis diberi waktu selama 4 hari. Selain itu, Andi Agis juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Lalu, bagaimana ya reaksi dari Andi Agis sendiri?
Ternyata Andi Aziz sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Nah, karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilaran. Pada saat itu terjadilah pertempuran. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10 Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berangsur lama. TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL, pasukan pendukung Andi Aziz, meminta berunding dengan TNI. Itulah latar belakang dibalik terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Pada akhirnya, pihak pemerintah menghasilkan kesepakatan hasil perundingan dengan pihak KNIL. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.